الرحيم وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. Wayoma dan di hari Yaqulu Allah berfirman, Allah bilang, Nadu panggillah oleh kalian, syuraka iyalladzina za'amtum. Sesembahan-sesembahan yang kalian persekutukan terhadapku, yang kalian anggap itu benar. Fada'auhum, begitu mereka panggil semua sesembahan mereka, falam yastajibu lahum, nggak ada yang nyaut, nggak ada yang berani datang. Waja'alna bainahum mawbiqah, dan kami jadikan di antara mereka itu tempat kebinasaan, yaitu neraka. Waliyazubillah. Ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Allah berfirman, panggil sekutu-sekutuku, sesembahan-sesembahan yang kalian persekutukan terhadap aku. Ayah bunda, konsep syirik versus ikhlas. Ikhlas itu memurnikan penyembahan hanya kepada Allah. Kalau syirik ada selain Allah. Jadi nanti kalau ikhlas, ayah bunda, kita sudah ngerti itu. Udah belajar banyak. Nah syirik ini, ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik yang besar, nah, punya Tuhan selain Allah. Kalau syirik yang kecil, keterpautan hati kepada selain Allah hingga menyibukkan. Nanti banyak tuh, termasuk juga ria. Jadi ria, pamer, pengen flexing, nah, itu. Ria, sirkul asghar, syirik kecil. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak mau ada selain Dia di hati kita. Apalagi kalau sampai kalian manusia menyembah selain Allah, Allah nggak ridho. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Nggak ada makhluk yang melebihi manusia. Sampai semua malaikat penduduk langit saja disuruh sujud oleh Allah. Karena Allah ridho kepada manusia. Jadi sudah ditempatkan di tinggi. Tapi tsumma radadnahu asfala safilin. Kami campakkan serendah-rendah. Kenapa? Karena manusia itu, ayah bunda, sudah dimuliakan. Seluruh makhluk langit saja Allah perintahkan sujud. Malah dia mencari Tuhan selain Allah. Dan syirik itu akan membuat manusia jadi sebodoh-bodohnya. Karena dia mempermalukan dirinya sendiri, maka Allah murka. Innallah la yaghfiru dzunuba jami'an wa yaghfiru illa
Allah ampuni semua dosa seluruhnya, tapi Allah tidak mengampuni orang-orang yang melakukan syirik. Coba cari ayat itu. Semua dosa Allah ampuni kecuali syirik. Ikhlas versus syirik. Ayah bunda nanti cari di dalam surat An-Nahl ada perumpamaan ikhlas dan syirik yang indah sekali. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah nuskikum mimma fi butunihi min baini fardin wa damin labanan khalisan sa'iwan lisyaribin. Dan dalam hewan-hewan ternak ada pelajaran yang amat berharga buat kalian. Nuskikum, kami beri kalian minum mimma fi butunihi dari perutnya. Mimbaini farthin wadamin, dari dua jalur berbahaya, jalur kotoran dan jalur darah. Labanan khalisan, ada jalur namanya susu yang khalis murni. Sa'iran lisyaribin, yang nikmat untuk diminum. Yang suka minum susu dari susu hewani, nah itu Allah kasih tahu lewat dua jalur yang berbahaya, jalur kotoran dan jalur darah. Kalau ayah bunda pernah merah susu hewan, sapi, kuda, onta, kambing, maka biasanya kalau waktu kita lagi sekolah tuh ada field trip, bagaimana merah susu. Kita misalnya senang makan susu, atau anak kita, cucu kita senang minum susu. Begitu ngelihat bagaimana pemerahannya dan disuruh merah, nah itu dikasih wadah merah nih. Coba bayangin ya bunda, lagi seru-serunya merah, tiba-tiba dari puting susu sapi itu atau hewan itu tiba-tiba keluar tetes aja darah atau kotoran masuk di wadah itu. Kira-kira jijik apa enggak tuh ya? Begitu kita ngeliat, hah, rupanya susu ini kecampur. Padahal tidak akan pernah terjadi. Nih, keajaiban Allah. Jadi dari dua jalur beda. Kalau itu terjadi, susunya kecampur darah atau kecampur kotoran, mungkin kita sumpah-sumpah. Saya nggak bakal mau minum lagi. Rupanya susu ini jijik. Perhatikan dalam ayat itu, nanti ayah bunda cari. Ya, surah An-Nahl ayat berapa itu. Bahwa ada kata labanan khalison, susu murni khalis, dari kata ikhlas. Jadi, kalau kita sumpah-sumpah nggak mau minum susu yang bercampur, meski cuma satu tetes kotoran atau darah, mungkin juga Allah akan sumpah-sumpah tidak mau terima ibadah kita kalau ada selain Allah, meski cuma setitik saja. Jangan ada syirik. Itu yang dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala bilang dalam hadis qudsi, "Faman asyraka faman asyraka duna ghairi taraktuhu wa huwa lilladzi asyrak." Cari hadis qudsi ini. Kalau aku dipersekutukan, maka aku akan tinggalkan dia. Dan dia boleh cari Tuhan selain aku. Dan dia aku serahkan kepada sesembahan yang aku dipersekutukan. Ditinggal sama Allah. Wa huwa lilladzi asyrak, beneran ditinggal sama Allah. Jimat, wafat, isim, apapun. Kalau itu doa, doa aja. Tapi jangan karena jimat ini akan melindungi saya. Enggak. Lebih baik tawakal aja sama Allah. Bukan karena jimatnya. Sama seperti kendaraan tuh, Ayah Sadirman. Jadi jangan kendaraan kita ini yang sudah mengantarkan kita kemana-mana, lalu kemudian kita sembah. Nggak perlu.
Meski dia berjasa, tidak perlu disembah. Karena Allah tundukkan kendaraan buat kita. Dan itu sebenarnya orang-orang tuh merasa berterima kasih. Panenannya bagus, karena anginnya baik, maka nyembah dewa angin. Padinya bagus, panennya bagus, maka dia nyembah dewa padi. Namanya Dewa Sri. Kenapa nggak nyembah Allahnya? Kenapa cari Tuhan selain Allah? Sama. Jadi kalau kita ini sakit-sakitan, bukan jimatnya, bukan yang menyembuhkan, yang nyembuhin Allah. Bukan juga dokternya, bukan juga rumah sakitnya, juga bukan obat-obatannya Allah. Nah itu sebab. Maka jangan ambil sebabnya, tapi ambil target utamanya. Semua maunya ini pertolongan Allah. Jadi ikhlas versus syirik. Jadi jangan sampai tergelincir ayah bunda. Jangan sampai tergelincir. Pokoknya yang kita sembah Allah. Latihan dari yang kecil sampai yang besar-besar nanti supaya nggak kepleset. Nanti begitu ngelihat Dajjal punya kuasa yang amat hebat, kita kira dia Tuhan. Dan banyak orang mengira dia Tuhan. Nah, jadi latihan. Allah akan tinggalin siapa yang melakukan syirik. Maka nanti begitu di hari kiamat. Allah murkanya, marahnya, dendamnya. Apakah Allah pendendam? Iya. Nama salah satu Asmaul Husna Al-Muntaqim. Al-Muntaqim itu dari intiqam, dendam. Al-Muntaqim, Allah zat yang maha pendendam. Jadi maksudnya dendamnya, eh, kayaknya nggak dibalas di dunia. Ntar. Nah itu yang di hari kiamat yang nyesek nih ketika wayauma di hari. Yaqulu Allah berfirman, nadu, panggil. Syuraka iyalladina, sembahan-sembahan yang kalian persekutukan terhadapku. Jadi Allah nggak ridho tuh. Udah gemeter. Suruh panggil. Fada'ahum falam yastajibu lahum. Mereka panggil tapi nggak ada yang datang. Itu ingat kemarin saya waktu acara sama Mbak Angelina Sondah. Dia bilang waktu saya mau masuk penjara udah sidang udah rame se-Indonesia. Itu kawan-kawan banyak ngomong tenang aja Angie, ada kami, nanti kami yang urus segala-gala. Masuk penjara. Nggak ada tuh. Ini baru di dunia itu. Fada'auhum falam yastajibu lahum. Begitu dipanggil, nggak ada yang datang. Nggak ada yang jenguk. Apalagi nyelamatin. Nggak ada. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat. Nauzubillah. Karena itu ya bunda, nanti lihat dalam surat Ibrahim. Dalam surat Ibrahim, setan itu ngomong. Setan, iblis, jin ngomong. Inallahu wa'adakum, Allah janjikan kepada kalian. Wa wa'adtukum, dan aku juga janji sama kalian. Allah kasih janji yang benar, aku setan juga berjanji pada kalian. Fa'akhlaftukum, tapi aku mengingkari janjiku kepada kalian. Ma ana bimusrikum wa ma antu bimusrikhi. Hari ini kalian nggak bisa nolong aku, kata setan. Aku juga nggak bisa nolong kalian. Dan sesungguhnya setan akan mendapatkan azab yang pedih. Dia cuma nipu kita, nggak bisa nolong.
Jadi ketika fada'ahum falam yastajibu lahum, kita panggil nggak ada yang datang. Sebab itu hati-hati ya Bunda, jangan ada harapan selain Allah. Karena dunia itu semuanya makhluk, dunia itu semuanya lemah. Termasuk juga sama pasangan kita, termasuk sama anak cucu kita, termasuk sama harta kita, termasuk sama apapun. Jangan, jangan bersender, jangan berharap karena semuanya makhluk. Nah ini jelang Idul Adha pelajaran amat berharga. Nanti kalau ayah bunda kecintaannya, ikhlasnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, ayah bunda akan ngerti itu cinta yang murni hanya milik Allah. Bagaimana belajar dari Ibrahim alaihissalam. Dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Dan Allah tidak mau dipersekutukan meski dengan keluarga sendiri. Jadi cintai Allah. Nanti ayah bunda naik tingkat, naik tingkat. Saya berdoa semoga Allah tinggikan derajat kita. Allah kuatkan akidah kita. Allah pertebal iman Islam kita. Sampai kita menemukan cinta yang sesungguhnya. Masih ingat nggak doa yang diajarin tentang minta cinta Allah? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma jal hubbaka hamba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il baridi. Jadi ya Allah jadikan cintaku padamu lebih aku cintai daripada cinta terhadap diri sendiri, terhadap cinta kepada keluarga, atau bahkan terhadap air segar di masa kering kerontang. Jadi air dingin. Jadi kecintaan yang amat dahsyat. Nah ya bunda belajar dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Allah cintai dan Allah puji. Dia cinta sama orang tuanya, tapi orang tuanya mempersekutukan Allah. Dia cinta sama kampungnya, tapi kampungnya mempersekutukan Allah. Maka dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan orang tuanya, dia hijrah. Kenapa? Karena dia cinta Allah. Terus tuh, nanti ayah bunda cari ya, dari surah Sofat ayat 99 sampai ayat 112. Wah itu indah tuh. Bagaimana cintanya Ibrahim. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, aku akan pergi kepada Robku, maka pasti dia memberi petunjuk padaku. Jadi dia tinggalin kampung halaman, dia zahibun ila rabbi. Dia pergi kepada Robnya. Nah, kalau Ibrahim pernah hijrah kayak begitu, ninggalin kampung halamannya, alhamdulillah, Uspopnya bentar lagi juga mau ninggalin Sentul, mau ke Cianjur. Nah, mudah-mudahan Allah beri petunjuk. Tapi alhamdulillah dalam hidup Uspop tuh pindah-pindah terus tuh. Jadi pindah kayaknya sih 10 kali juga udah ada. Nggak tahu nih dan nanya ke Umi Maya atau belum. Pokoknya pindah, 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 pindah. Dulu ada guru Usbab namanya Habib Umar bin Hud Al-Atos. Waktu Usbab masih kecil, diajak papi itu. Nah, beliau tuh pindah-pindah terus. Kalau ada yang tahu di sini, beliau bikin rumah di Pasar Minggu, Kalibata. Gede, besar. Lagi itu pindah lagi. Kemana? Ke Cipayung, Bogor, Puncak, besar. Kalau bikin rumah ke istana, saya pindah lagi ke Condet. Pindah-pindah terus. Nah, pernah komplain papi saya ngomong ini. Bib, kenapa sih pindah-pindahan terus? Kan kita jadi susah ngejarnya Habib. Nah, ini yang masuk ke hati saya. Kata Habib kepada papi saya, Haji Hoiri, dengar ya, kalau kita sudah terangi satu daerah dengan dakwah kita, yang lain juga perlu cahaya, pindah sering-sering katanya. Sering-sering hijrah supaya yang lain juga terang.
Maka alhamdulillah mulai dari Cijulang, kemudian Cibinong, kemudian Cikeas, kemudian sekarang Mahat Kauni ada di mana-mana. Alhamdulillah. Jadi terangin, 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 terangin. Nah ini Ibrahim alaihissalam, dia tinggalin kampungnya. Dia mau pergi. Zahibun ila rabbi sayahdin. Surah As-Saffat, surat 37, surat ayat 99 sampai 112. Bunda nanti pelajari itu. Bagaimana Allah nuntut cinta dari seorang kekasihnya. Namanya Ibrahim. Udah ditunggu-tungguin. Punya anak sejak lama. Anaknya sekarang udah gede. Falamma balagha mausa ya. Udah bisa ngebantuin dia bikin Baitullah. Ismail alaihissalam. Lalu kemudian udah mulai seneng ngeliatin Ismail gitu. Hatinya sudah mulai terpaut. Allah perintahkan sembelih itu anaknya. Ah, kalau kita nih alhamdulillah imannya belum diuji kayak begitu ya, ya Bunda. Jadi suruh nyembelih anak. Nah, ya Bunda ntar belajar. Sampai innahum min ibadina sholihin. Dipuji sama Allah 2 kali. Nanti perhatikan kalimat itu. Sesungguhnya Ibrahim itu termasuk hamba-hamba kami yang soleh. Kalau udah dipuji sama Allah, udah segala-gala tuh ya Bunda. Apalagi dipujinya dalam Al-Quran yang terdokumentasi abadi. Dia adalah hamba kami yang soleh. 2 kali disebut sama Allah. Dari rentetan ayat itu. Jadi maknanya cinta sama orang tua, cinta sama kampung halaman, cinta sama keluarga. Wah, dia kalahkan demi cinta pada Allah. Itu yang disebut Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Jadi tidak ada harapan, nggak ada harapan selain Allah, tidak ada sandaran selain Allah. Nah, karenanya ayah bunda itu kalau masih nggak ngerti juga, masih berharap selain Allah. Nah, ujungnya di ayat 52 kita baru paham tuh. Waja'alna bainahum maubiqo. Nanti kebinasaan, api neraka kami jadikan. Kalau ada harapan selain Allah. Berharap nanti kalau ada dua diurus sama anak-anak, mencintai anak-anak sepenuh hati. Nanti mudah-mudahan kalau saya tua nanti saya diurus sama anak. Tapi di hatinya bukan karena Allah, dia berharap banget anaknya begitu. Anak-anaknya gede, dewasa, kagak ngurus tuh. Banyak tuh. Anak yang diharapkan, enggak tuh, enggak ngurus. Nyimpen duitnya, deposito, taruh di sini, di sana. Mudah-mudahan nanti kalau udah pensiun cukup. Asuransinya dibawa kabur orang tuh. Orang apa coba? Jiwasraya tuh misalnya. Indo Arta rame tuh. Banyak dah. Nggak usah disebut. Pokoknya orang nabung buat hari tua, hilang. Dunia tuh ayah bunda, kalau Allah mau ambil, hilang. Sesaat. Karena itu harapannya Allah aja. Harapannya Allah. Termasuk juga kalau mau beriman, nah ini. Kata Rasulullah SAW menjelang Idul Adha. Man kana lahu sa'ah falam yudhahi falikarabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan, dia tidak mau memberi yang terbaik pada Allah dalam bentuk kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Maksudnya nggak dianggap sebagai umat Rasulullah. Punya kelapangan tapi nggak mau beri yang terbaik sama Allah. Nggak usah ngaku umat Muhammad. Itu seolah-olah Rasulullah. Kurban tuh ayah bunda, alhamdulillah cuma seekor kambing aja bisa. Seekor kambing aja bisa.
Dan kurban maksimal tuh nggak ada maksimal. Kalau onta itu setara dengan 7 atau 10 kambing, maka Rasulullah pernah berkurban. Dengan apa? Dengan 100 onta. 63 disembelih dengan tangan beliau sendiri. Nah, sisanya Ali disuruh nerusin. 100 onta Rasulullah beli. Dan itu ketika Haji Wada. Jadi, nggak ada maksimal. Bahkan Ibrahim alaihissalam anaknya. Nah, tapi jangan ya. Saya mau imannya kayak Ibrahim. Mana anak saya? Saya mau sembelih ini sekarang. Jangan. Jadi, bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya kalau berharap selain Allah nanti kebinasaan. Ujungnya berharap selain Allah nanti kebinasaan. Ngerasa aman terbang dengan maskapai yang keren, yang sering nomor 1 di dunia, namanya SQ, Singapore Airlines. Wah, coba nanti ayah bunda cari itu prestasinya Singapore Airlines, maskapai SQ yang selalu disiplin, tepat waktu, pelayanannya. Pokoknya dapat consecutive award, sering banget dapat award secara terus-menerus. Kemarin tuh kejadian kan, jadi nggak bisa bersandar. Ayah bunda barangkali dengar maskapainya terjun bebas, sampai banyak yang terluka dan ada yang meninggal. Jadi Masya Allah, jangan, semuanya milik Allah, jangan ngerasa aman. Afa amintum ayaksifa bikumul arda fa idha hiya tamur am amintum man fis sama' yursil alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah kalian ngerasa aman? Emangnya kalian ngerasa aman, kata Allah? Nanti tiba-tiba bumi aku balikkan, kata Allah. Maka ambrol semua. Am amintum, emangnya kalian ngerasa aman? Yursil alaikum hasiba, di langit Allah kirim angin yang kencang. Tiba-tiba semuanya hilang. Fasata'lamuna kaifa nadir. Kalian nanti bakal ngerti bagaimana ancamanku itu. Jangan ngerasa aman. Karena itu nggak ada harapan, nggak ada tempat bersandar kecuali Allah. Nanti binasa semua. Nah sekarang semuanya harapannya sandarin semua. Tawakal sama Allah semuanya. Jadi nggak usah ikhtiar, Usbab. Enggak, ikhtiar itu wajib. Jadi pagi ini jangan sampai ada mengatakan, kalau begitu tawakal aja tanpa ikhtiar. Enggak, itu juga salah. Jadi semuanya menabung silahkan, ayah bunda. Tapi niatin tabungannya. Misalnya, ya Allah, aku nabung mengikuti sunnah Nabi-Mu. Karena diajarkan sama Yusuf alaihissalam. Demi mencari ridhomu. Misalnya gitu. Aku mencintai pasanganku, mencintai keluargaku, mencintai anak-anakku. Demi mengikuti Nabi-Mu. Dan mencari ridhomu. Terus begitu. Jadi ujungnya harus ada Allahnya. Harus ada Allah. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Semoga Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Jazakumullah ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.